Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama yo, channel Pokok Amis. Oke, ketemu lagi ya. Selamat bergabung pula buat yang baru kenal channel Pokok Amis yo. Semoga tetap betah mendengarkan ceraman-ceraman saya, celotehan-celotehan saya. Oke, nggak banyak cerita ya. Kali ini saya akan mengulas sebuah jawaban memberikan satu jawaban ya dari banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang masih bingung tentang kolam itu kok gak ngondol kan patine opo, kok banyak yang ya di istilahnya apa ya, mereka masih bingung gitu loh. Banyak pertanyaan itu semua sama rata-rata, kenapa gak ngondol, culculane pelepasan baru banyak gini ya apa ceritane delokne sampai entek ya ojo di skip. Gimana ceritanya tentang penyebab ikan patin tidak mau makan di kolam harian Pokok Amis. Oke, kembali lagi ke channel Pokok Amis yo. Kali ini saya tetap mengulas seputar patin ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman yang baru gabung di channel ini yang banyak menanyakan kenapa kok sulit ikan patinnya. Jadi ini sebenarnya kalau video-video Anda melihat video-video saya itu sudah banyak ya, saya ulas ini. Oke, ini kita rangkum lagi menjadi lebih ada sedikit tambahan ya tentang kenapa ikan patin sulit gondol gitu. Tadi ini adalah penyebab, saya ulas penyebab yang sering terjadi ya di kolam harian. Kenapa ikan patin sulit makan? Oke dulur ya. Saya bahas yang awal dulu ya. Kenapa ikan patin itu sulit makan atau sulit gondol ya di kolam harian? Yang pertama itu kebanyakan rata-rata jelas ya, ikan baru dilepas ya, ikan baru lepas atau mungkin ikan masih masuk dalam tangkaran. Itu ada, kalau bahasa ini tanjaran ya, itu ditangkar terus hari tertentu minggunya dilepas gitu. Itu sulit, masih sulit, tidak 100% mau, mungkin ya hanya 25%. Itu salah satu penyebabnya. Jadi kondisi banyak peserta juga bisa menentukan ikan itu ya. Jadi ikan baru dilepas, dia baru dilepas, dibuka tangkarannya, masuk ke kolam tersebut ya, dengan kondisi macam-macam. Di situ juga banyak ikan yang lama juga, itu bisa jadi ya membuat ikan itu masih belum familiar gitu ya, dia masih adaptasi di situ, belum 100% mau. Ini salah satunya itu. Oke, berikutnya ini yang kedua, ini adalah tentang kondisi kolam ya. Saya lebih detailkan lagi biar Anda paham. Kondisi kolam itu macamnya banyak ya. Terutama kondisi air ya. Memang benar air keruh, airnya terlalu dalam itu bukan penyebab yang signifikan ya, masih bisa kita akali. Tapi yang utama adalah debit air terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa. Kenapa kok tinggi? Bisa jadi curah hujan. Ini pengaruh, cuaca ini pengaruh. Karena airnya sering tiap hari, apalagi ini musim-musim hujan ya. Musim hujan rata tiap hari hujan tempat Anda, debit air meningkat. Nah itu kita harus berpikir ulang, umpan yang kemarin jajalan akan berganti. Ini sulit. Ini nomor satu, debit air. Atau turun ketika surut, airnya disedot. Ada orang kolamnya yang debitnya naik, airnya akhirnya sama yang punya kolam disedot, dikeluarin. Nggak tahu takaran berapa yang standarnya, dia nggak paham, atau kita juga yang nggak tahu, tiba-tiba pokoknya dibuang airnya, itu mengurangi juga. Ikannya kaget ya, mendengar suara bisingnya diesel, itu juga pengaruh. Atau air yang dimasukin itu juga pengaruh. Air dari sungai dimasukin, ditambahin ke kolamnya juga pengaruh, dikucur air. Apalagi kan baru, pemainnya peserta rame, wes sulit. Nunggulah, Anda jangan
Ya kalau yakin nggak apa-apa, tunggu sampai 2-3 hari baru mancing. Kalau bisnisnya cuma hari Minggu ya wis resiko lah. Atau minggu berikutnya yang masih ada sisa di situ belum terangkat mungkin bisa. Itu. Kedua lagi, ini masih kondisi kolam. Ikan yang mendominasi ini berkelipatan dengan minggu-mingguannya. Contoh, minggu kemarin dibuka nggak gondol. Di kolam masih banyak. Sisanya untuk minggu berikutnya ditambahin lagi. Ini pengaruh. Apalagi ikannya bukan patin, dicampur untuk mungkin ada tombro atau gurami atau ikan yang lainnya, lele atau bawal. Ini pengaruh banget. Jumlah yang mendominasi itu yang mana? Kalau yang mendominasi itu patinnya, insya Allah dia akan lebih galak. Tapi kalau yang mendominasinya ikan-ikan seperti bawal, lele atau jair, ya wes, sabar, tungguin ada kalanya sendiri fasenya. Dan kita akan mencari di situ. Jadi kondisi ini menentukan nanti di jam makan ya. Oke ya, ini masih ngomong kondisi kolam ya. Kondisi kolam ini masih bisa berhubungan dengan yang airnya dikasih obat. Kalau orang kolam itu paham namanya dikasih protein ya atau mesh itu. Ada yang macam-macam merek, ada yang Lodan atau Yolinexit atau Orsal itu macam. Dia penambah nafsu makan. Jadi bisa membuat pertumbuhan planktonnya banyak atau lumutnya jadi subur, akhirnya dimakan ikan tadi. Biar ikannya nggak stres. Nah, masalahnya kalau ikan banyak makan plankton atau lumutnya lambat subur, kita juga sulit untuk menangkap ikan tersebut. Karena apa? Dia udah makan lumut-lumut yang ada di situ. Ini permasalahannya. Jadi biasanya kalau di mes itu, ya biasanya nunggu dia diliburkan 1 hari. Jadi kalau 2 hari lagi berikutnya baru dia masih bisa gondol. Itu kalau populasinya pertumbuhan lumutnya lambat. Kalau banyak langsung pakai lumutnya, ya wes sulit. Biasanya untuk membunuh cacing ya, kayak Lodan itu cacing atau belut itu akan mati. Di kolam itu banyak cacingnya, itu dikasih Lodan mati. Tapi masalahnya ikan nggak gondol. Karena lumutnya yang tumbuh, jadi warnanya tadi berubah jadi hijau. Kalau ada yang jawab ngono, "Wih, kolamnya warna hijau atau kecoklatan." Bukan, itu lumut. Lumut yang dia tumbuh gitu karena kena obat tadi. Dia dijadikan perangsang obat tadi untuk menumbuhkan lumut agar bisa jadi makan asupan makanan ikan-ikan di dalam kolam itu. Nah, itu akhirnya nggak gondol. Pengen tahu hasilnya kalau dapat mancing, buka perutnya. Di dalam perutnya itu ada makanan tiap harinya dia apa? Lumut, hijau warnanya. Itu makanan tiap harinya. Nah, ini bisa jadi acuan kalau bikin esen aromanya seperti itu. Itu yang dimakan di kolam itu. Jadi dibelek, perutnya diisi, diambil. Dia masih makan lumut. Nah, kalau dia ada kenyang ya nggak mungkin makan umpan kita. Itu kan membuat kita sulit, kenapa ikan nggak gondol gitu. Yang ini lagi ke arah ke perubahan cuaca ya. Jadi ini ngomongin cuaca itu siklus ya, sirkulasi perputaran bulan. Ini yang saya baru mendapatkan informasi dari teman-teman yang paham itu ya, katanya ikan itu ada sirkulasi pergantian makan ya. Biasanya yang bulan ini mungkin di awal bulan sebelum purnama, dia melihatnya di bulan purnama, sebelum purnama itu makannya di malam hari. Setelah bulan purnama, menuju tanggal-tanggal tua bulan purnama, itu berbalik pagi atau menjelang siang. Minggu berikutnya, bulan berikutnya baru siang atau menjelang sore. Perputarannya seperti itu. Saya mati-matinya ya masuk akal juga gitu. Karena kemarin saya nyoba 2 kali mancing pagi boncos. Boncos satu kali, satu dapat ikan, satunya boncos. Yang gondolin mujair mungkin karena banyak mujairnya itu salah satu penyebabnya. Mujairnya pun tidak 100% haup, cuma dapat 2. Loh, kan berarti setelah besoknya saya nyoba malam, gondolnya di malam hari. Berarti ada perputaran jam makan ikan. Nah, ini juga harus pahami. Beda kolam, beda tempat, beda daerah, jam makannya juga beda. Jadi pernah saya singgung tentang jam makan itu, kalau standarnya pagi sampai jam 8 ya habis subuh, banter-banternya ikan.
ya jam 8 udah berhenti. Kalau Anda datang jam 9, ya, kalau nggak gondol ya ditunggu sampai sore. Atau siang baru gondol gitu. Jangan putus asa gitu. Karena kita harus mencari. Oke, semoga ini paham ya tentang perputaran siklus jam makan itu ya tiap kolam beda. Saya nggak bisa ngomong umpan ini bagus enggak. Yang kita pahami kita harus mencari dengan sendirinya. Itu teknik-teknik yang saya pakai. Nah, ini yang terakhir ini yang paling vital ya adalah tentang apa ya, saya tak waco ya aku untuk lali. Tentang pembahasan umpan ya. Ini umpan sangat vital banget ya tentang ya kalau umpan itu beragam macam umpan ya. Tadi bisa jadi kenapa nggak gondol ya, salah umpan bisa. Jadi kita harus bijak ya dalam berpikir. Jadi kalau ada sesuatu produk yang menawarkan esen seperti saya, kalau Anda hanya tak suruh membuat ajian, itu memang solusi untuk mengatasi kalau Anda ingin cari patin gitu loh. Contohnya di kolam itu campur-campur ya. Anda bingung cara bikin ajian, ada tutorialnya. Tapi di tempat Anda yang viral adalah pakai peletan. Anda harus berapa jenis itu ngarani langsung bersikuku harus pakai pelet, enggak seperti itu. Anda harus punya alternatif lain gitu loh. Jangan terlalu kalau tangganya pakai pelet, gondol kamu harus pelet, enggak juga. Saya enggak jamin itu 100%. Saya membuktikan sendiri, sini pelet, sana pelet, saya acin juga gondol. Bahkan ada yang pakai cacing saya pelet, sana acin gondol semua, enggak gondol semua juga ada. Jadi pandai-pandailah kita berpikir ya. Jadi kita harus bawa umpan yang banyak gitu ya, pelet ya cacing minimal 3, pelet cacing ajian. Ini harus 3 peluru ini sebagai tolak ukur kita gitu. Atau yang lebih dari itu roti atau boleh bagus atau roti goreng atau yang lain. Ya, ini sebagai alternatif jika situ nggak mau semua kita cari punya peluru-peluru yang lain gitu, umpan termuntah. Jadi buat telur-telur KB yang baru mengenal channel ini tentang pertanyaan-pertanyaan Anda tentang kenapa kok nggak gondol, ikan itu tujulan ini saya sudah paham. Jadi saya merangkum dari pertanyaan-pertanyaan itu saya rangkum di sini gitu biar Anda paham bahwa tidak selamanya kita harus fokus kepada tetangga kanan kiri ya, yang fokus pakai pelet boleh kita pelet. Kita pakai pelet, tanya akarannya berapa, bukan seperti itu. Kita harus mencari sendiri. Beda kolam, beda tempat, beda pelet, beda esen, beda takaran. Pelet Galatama, Guri, pelet Sangre, Amis, juga komposisinya beda. Yang bisa mengenali Anda sendiri. Saya hanya memberikan sebagai clue-clue, sebagai istilah panduan-panduan aja. Kalau tempat saya sekian gram, sekian tetes. Kalau nggak jalan, Anda bisa kurangi atau upgrade, dinaikkan gitu. Anda harus berinteraksi terus, jangan putus asa. Yang saya tahu itu, karena beda tempat, beda jam, beda kolam, beda pula cara pengolahannya gitu ya. Ada yang maunya pagi pelet, siang pakai ajian, atau dibalik pagi ajian, sore pelet, atau malam pelet, macam-macam. Anda harus pandai-pandai itu, bikin pelet dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak langsung nggak, dikit. Tetesin 5 tetes, 10. Cuma saya nggak pernah menganjurkan untuk pelet di atas langsung 20 enggak. Paling rendah 5, naikkan 10, naikkan 15. Beda dengan aci yang saya sudah update ya di postingan saya, itu untuk semua untuk aci. Kalau Anda memakai pelet pakai itu ya mau enggak, terserah. Cuma saya menganjurkan untuk aci. Dan ada yang mengomong kenapa harus pakai aci gitu. Karena itu solusi menghindari gondolan-gondolan ikan lain. Anda cari apa? Kalau Anda pengen patin, di situ ada tombro, ikan campur-campur, ada nilai, pemane lele. Ini sulit. Aci solusinya. Dan kolam-kolam yang, oh iya tadi ya tentang kondisi kolam ya. Untuk kondisi kolam yang diobrak kayak lele, jauhi itu. Patin itu tidak terlalu suka dengan orang yang diobrak, kolam yang diobrak. Lelenya haup, patinnya nggak gondol. Ini. Jadi hindari kolam patin yang bercampur dengan lele. Bawal atau tombro oke. Paling kalau kolam dengan bawal yang paling ganas dulu bawal dan nila. Tapi kalau ada lele sama bawal di tengah-tengah waktu yang punya kolam jebur diobrak, wis mohon maaf saya nggak bisa bantu. Karena pasti sulit.
biarpun aci, pelet, yang lain sulit. Pati ini butuhnya ketenangan, tenang, ya sama dengan gurami, tenang, ya nggak boleh ada sebuah kayak teriakan-teriakan atau sebuah gemuruh gitu, nggak mau. Nah, iku wae dulur ya mungkin ya gak seberapa. Ini hanya memberikan ulasan-ulasan dari semua video-video saya rangkum ya, biar Anda yang baru mengenal channel ini paham kenapa kok Kang Gondol gitu ya. Jadi oke lah, kita belajar sama-sama belajar. Saya juga memberikan jawaban sebelum Anda percaya yang baru gabung dengan channel ini supaya paham. Ayo diobas yang komentar ya. Mohon maaf kalau saya belum bisa memberikan WA karena saya sibuk kerja gitu. Saya bukan YouTuber murni. Jadi ini hanya sebagai sharing ilmu, berbagi ilmu tugas saya. Gak mau tahu, biarkan orang lain yang mencela. Saya nggak ngurus itu. Saya berbagi, bermanfaat. Alhamdulillah tidak, ya nggak apa-apa. Oke dulur, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, tetap belajar. Ayo podo belajar. Yo. Tahun 2001 kita terus berkiprah, ojo semangat meskipun banyak rintangan. Delok saudara-saudara kita yang jauh di bawah kita semakin terpuruk ya, dia tetap semangat berkarya, ya apa berbagi ilmu. Semoga ini bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Pokoknya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.